So kita lanjutkan ya ke soal berikutnya, soal nomor 16, 17 dan 18 ya. Untuk nomor 16, hidrogen yang digunakan sebagai bahan bakar adalah hidrogen cair. Hidrogen cair terbentuk karena adanya apa nih? Adanya gaya London ya. Kenapa? Karena untuk nomor 16 ini kalau kita gambar untuk H2 itu di antara H2 dengan H2, di sini kan ada gaya ya, ada sebuah gaya. Nah, di mana si H2 ini kan merupakan sebuah molekul nonpolar atau senyawa. Ini nonpolar ya, saya tulisnya aja langsung nonpolar. Kemudian ini juga nonpolar. Nah, di antara dua molekul nonpolar terdapat gaya apa? Gaya London ya. Gaya antara gaya antara nonpolar dengan nonpolar dikenal dengan gaya London atau gaya dispersi London. Next, kita lanjut ke nomor 17. Ikan dapat hidup dalam air karena di dalam air terdapat oksigen yang terlarut. Oksigen nonpolar dapat larut dalam air yang polar karena oksigen membentuk dipol sesaat. Nah, untuk nomor 17 sebenarnya simple ya. Nomor 17 itu teoritis sekali. Jadi kalau misalkan saya punya oksigen atau punya unsur atau molekul air ya, molekul air membentuk sebuah ikatan nih, ya kan? Kita tahu bahwa H2O ini merupakan sesuatu yang polar. Sesuatu yang polar. Kemudian ada oksigen nih, oksigen dengan oksigen. Jadi gas oksigen dengan oksigen ini adalah sesuatu kovalen yang nonpolar ya. Ini adalah nonpolar. Nah, sehingga kalau misalkan ada sesuatu yang polar dengan nonpolar, kenapa kok oksigen ini bisa larut di dalam air? Karena membentuk interaksi yang dinamakan gaya van der Waals, atau lebih spesifiknya adalah gaya dipol-dipol terinduksi ya. Dipol terinduksi atau dipol-dipol terimbas ya. Makanya dia bisa larut nih. Nah, di mana dia membentuk dipol sesaat, dipol-dipol sesaat. Nah, sesaat itu adalah akibat dari induksi yang ada dari polar. Lanjut ke nomor 18. Diketahui senyawa H2O dalam bentuk liquid ini air ya, berarti ya. Liquid itu atau fase zat itu ada 4 ya. Untuk S itu solid, untuk L itu adalah liquid atau cairan ya, berarti kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, ini padatan. Ini adalah cairan atau lelehan ya, karena nggak mungkin dong cairan logam itu dalam bentuk cair gitu, tapi dalam bentuk lelehan kalau biasanya untuk logam bahasanya. Nah, lelehan. Kemudian untuk aki itu adalah aqueous, yang artinya adalah larutan. Larutan. Kemudian untuk G itu adalah gas ya. Bahasa Indonesianya gas sama ini sama ya, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia sama-sama gas. Nah, ini H2O dalam bentuk air, ini air ya berarti ya. Gas asam sianida, gas metana, berarti cairan asam fluorida dan cairan amonia. Kelompok yang memiliki ikatan hidrogen, of course ini gampang ya. Jadi intinya ada O dengan H ya. O dengan H, H dengan F, dan N dengan H. So yang memiliki ikatan hidrogen itu adalah H2O, HF, dan NH3. Dan jawabannya adalah yang C, dan sesuai juga dengan kunci jawabannya ya.
Yang nomor 16 sama nomor 17 pun juga sama ya, sesuai dengan kunci jawabannya. Nah, di sini saya mau hapus dulu 16 dan 17 ya. Karena saya mau discuss sedikit tambahan lagi ya untuk si ikatan hidrogen biar nggak lupa. Ikatan hidrogen tuh antar molekulnya ya, antar molekulnya. Kayak misalkan untuk yang pertama H2O. Oke, ini saya gambarnya H2O-nya sekaligus saja ya. Saya nggak bikin warna. Yang penting tahu lah ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ya udah, ini adalah H-nya. Kemudian misalkan saya punya sesuatu yang namanya molekul air lagi, kan pasti di dalam sebuah bak mandi ya, dalam sebuah bak air itu kan terdiri dari beberapa beberapa molekul air kan. Nah, dimana antar molekul air di bak mandi itu memiliki ikatan hidrogen. Yang mana nih? Ini dengan ini ya, membentuk ikatan hidrogen. Ini pun juga sama nih. Ini dengan ini nih. Ini membentuk ikatan hidrogen. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Nah, terus kemudian untuk HCN, kenapa kok nggak termasuk? Karena kalau HCN tuh kalau kita gambar ya, C itu kan tangannya 4 dan N ini punya tangannya 3 gitu ya. Tangannya 5 sorry. 1, 2, 3. Kemudian di sini 1, 2, 3. Kemudian di sini makanya kenapa harusnya sih ini set. CN tuh seperti ini. Dan ada satu lagi di sini. Ini adalah H-nya berikatan dengan H. Seperti ini HCN. Nah, di sini kenapa kok kita nggak bisa bilang dia ikatan hidrogen, walaupun sebenarnya kalau misalkan ini kalau dihubungin kan bisa nih, ini dihubungin bisa nih N dengan H yang di sini. Nah, cuman nggak boleh ya, harus kalau misalkan ini ya harus berikatan langsung juga dengan H-nya. Jadi di sini karena berhubung dia tidak berikatan dengan H, makanya tidak diizinkan untuk berikatan hidrogen ya. Makanya kalau kalian perhatikan nih kayak H2O nih, H-nya langsung berikatan dengan hidrogen ya kan. Nah, jadi kalau misalkan kita bilang ini sesuatu yang sangat positif, ini negatif, ini kan negatif, ini positif, ini positif, ini positif, ini positif, ini negatif. Makanya si H sama si O ini kan ketemu positif negatif ya. Oke, kalau ini HCN kalau diurutkan ini positif. Nah, kemudian ini negatif. Cuman masalahnya adalah ini ketemunya sama C dengan N. Kecuali H dengan N baru sama C baru boleh ya. Jadi kurang pas gitu ya. Kurang pas susunannya. Oke, yang ketiga CH4. Of course ini tidak akan mungkin CH4 tuh gambarnya begini ya. CH4. H4 tuh set begini. Terus ke atas sini dan ke kanan sini nih. Nah, di sini udah jelas banget nih. Tidak ada H dengan N atau H dengan O ataupun H dengan F ya. Karena untuk ikatan hidrogen tuh pasangannya adalah H dengan F, H dengan O, ataupun H dengan N. Seperti itu ya. Oke, kemudian yang keempat H dengan F. Kalau H dengan F di sini udah jelas sih ya harusnya ya. Kalau untuk H itu kan begini. Untuk F itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan saya punya sesuatu molekul ya senyawa ini lebih dari 1 ya, maka karena berhubung mereka langsung berhubungan dan jelas sekali gitu ya, jelas sekali bahwa si siapa nih H ini adalah sesuatu yang positif, ini negatif, kan jelas ya, ini positif, ini positif, ini negatif, ini jelas nih. Maka kita bisa katakan F yang di sini dengan H yang di sini pun bisa berikatan hidrogen. Yang ini dengan yang di sini pun bisa berikatan hidrogen ya. Oke, sekarang yang kelima. Nah, kalau kita cek yang kelima NH3 ya. NH3 tuh kalau digambar berarti
kalau digambar tuh begini ya. Ini H-nya. Terus habis itu ini adalah H lagi, di sini adalah H lagi. Nah, ini kalau misalkan digambar, saya gambar sesuatu lagi. Kalau ini kan ini jelas juga nih, mana yang positif, mana yang negatif, gitu. Kalau di sini kita tahu bahwa N ini pasti yang lebih positif ya, karena berdasarkan elektronegatifannya H itu lebih kecil daripada N. Makanya ini sesuatu yang negatif, ini negatif, ini positif, ini negatif, ini positif, ini positif. Maka bisa kita katakan ini bisa ketemu sama yang di sini, itu adalah ikatan hidrogen. Ini pun ke sini juga bisa termasuk ya. Intinya antar molekul, bukan internal ya, bukan antar atom, tapi antar molekul. Jadi jawabannya adalah 1, 4, dan 5 ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus dulu untuk nomor 18-nya. Nah, kita lanjut nomor 19. Ikatan antar molekul paling lemah terjadi pada interaksi molekul-molekul yang seperti apa? Oke, nah di sini kita cek dulu. Ini antar molekul ya. Berarti kita harus tahu dulu nih. Untuk nomor 19 kira-kira ini secara molekul kovalen apa? Atau ikatan ion kah? Atau apa gitu ya. Tapi pas dicek, kalau kalian perhatikan ya, di sini semuanya terdapat pada, terutama ya untuk si siapa nih? Untuk si yang A, B, C, D. Terus kalau misalkan nih A, B, C, D ini nih, udah jelas banget karena terdiri dari dua unsur non-logam dengan non-logam, ya kan? Non-logam dengan non-logam, maka bisa kita katakan dia pasti ikatan kovalen. Nah, berarti di sini nanti permasalahan yang akan terjadi adalah membandingkan gaya antar ikatan kovalen. Soalnya misalkan di sini ada ikatan ion, langsung aja paling kalau ditembak paling gede ya ion. Terus ini bisa kita katakan juga termasuk ikatan kovalen juga sih ya. Cuman belum tentu ya. Karena kan bisa jadi kayak H2SO4 itu punya ikatan ion. Tapi kalau ini, emang ini gak bakal ada ikatan ion karena tidak bisa terurai menjadi ion. Ya, makanya termasuk ikatan kovalen ya. Oke, untuk A, CH4. Oke, CH4 ini berarti kalau kita gambar begini ya, CH4 ya. CH4 itu kita gambar seperti ini. Nah, ternyata di sini ada terdapat ikatan C dengan H. Di mana C dengan H ini perbedaan elektronegatifannya of course cukup kecil ya. Dengan C 2,5 dan H 2,1. Delta EN-nya atau perbedaan elektronegatifannya adalah 2,5 dikurang 2,1 sama dengan 0,4. So, bisa kita katakan ikatan kovalen non polar. Oke, sekarang di sini karena berhubung ikatan kovalen non polar tidak membentuk kutub, maka bisa kita katakan momen dipolnya 0 ya. Karena berhubung momen dipolnya 0, maka bisa kita katakan senyawa kovalen non polar. Kemudian untuk yang B ya, untuk yang B HCl, H dengan Cl. Kalau ini udah jelas banget sih ya, harusnya udah secara karena terdiri cuma dua atom doang ya, H dengan Cl. Itu udah pasti bisa kita katakan kalau beda itu pasti termasuk ikatan kovalen polar. Karena kalau misalkan kita hitung pun ya, terdapat ikatan H dengan Cl. Nah, untuk H itu 2,1 dan Cl itu sekitar 3,0. Maka perbedaan elektronegatifannya adalah 3,0 dikurang 2,1, 0,9.
maka bisa kita katakan dia terbentuk ikatan kovalen polar. Sehingga membentuk kepolaran nih. Ini sesuatu yang positif, ini sesuatu yang negatif. Maka bisa kita katakan gini ya. Ini positif, ini negatif. Sehingga terbentuklah arah momen dipolnya ke Cl saja ya, tidak menyebar secara merata. Maka bisa kita katakan berarti momen dipolnya pasti akan lebih besar daripada 0. Sehingga senyawanya adalah senyawa kovalen polar. Nah, oke, kemudian yang C. Berarti ini mungkin nomor 20 sama nomor 21-nya kita skip dulu aja ya. Nah, kita taruh belakangan dulu. Oke, untuk yang C, H2O. Kalau digambar tuh begini, begini, dan begini. Ini adalah H-nya, dan ini adalah H-nya. Nah, sekarang di sini terdapat ikatan O dengan H, ya. H dengan O lebih tepatnya. Oke, nah sekarang untuk H dengan O di sini perbedaan keelektronegatifan-nya ini untuk H itu 2,1 dan untuk ini adalah 3,5 ya. Maka perbedaan keelektronegatifan-nya adalah kurang lebih itu adalah 3,5 dikurang 2,1 sama dengan 1,4. Maka bisa kita katakan dia termasuk ikatan kovalen polar. Nah, di mana otomatis ini positif, ini negatif, maka akan terbentuk penarikan elektron ke arah O. Sehingga momen dipolnya of course akan lebih dari 0 ya. Momen dipolnya adalah intinya. Momen dipolnya lebih besar daripada 0, maka bisa kita katakan dia senyawa kovalen polar. Kemudian untuk yang D ya. Untuk yang D itu NH3. NH3 itu kalau digambar seperti ini. NH3, yang penting gambar seadanya dulu nggak apa-apa ya. Nah, terdapat ikatan N dengan H ya, terdapat ikatan N dengan H. Nah, di mana N ini perbedaan negatifannya adalah 3,0. Ini 2,1 dengan perbedaan keelektronegatifan berarti harusnya 0,9 ya. Nah, berarti termasuk ikatan kovalen polar. Ya udah, berarti ini positif, ini positif, ini positif. Kemudian ini sesuatu yang negatif, maka ditariklah dia ke N semua nih. Ya. Sehingga apa? Momen dipol itu lebih besar daripada 0, maka senyawanya adalah kovalen polar. Kemudian untuk yang C, itu ada yang E ya, yang terakhir adalah C2H5OH kalau digambar ini C, ini ada H, ini ada H, ini ada H, CH3. Terus kemudian ini CH, kemudian di sini O, di sini H. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini ada terdapat 3 jenis ikatan ya. Pertama ikatan C dengan C, yang dimana otomatis ini perbedaan keelektronegatifannya ya. Untuk delta EN-nya karena berhubung sama pasti 0. Maka bisa kita katakan dia termasuk ikatan kovalen non polar ya, non polar. Kemudian untuk C dengan H, di sini udah ada ya, C dengan H ini udah jelas banget non polar ya. Nah, ini C dengan H, kemudian ini berarti jawabannya adalah sekitar 0,4 ya untuk perbedaan keelektronegatifannya. Jadi saya langsung singkat aja ke sini.
dia termasuk juga kovalen nonpolar secara ikatan ya. Berarti ini adalah ikatan kovalen non-polar. Nah, sekarang ada lagi nih O dengan H dan C dengan H. Nah, kalau untuk H dengan O, berarti di sini bisa kita katakan bahwa H dengan O ya udah ada banget, udah jelas ya. Jadi langsung kita kopas aja. Seperti ini. Kemudian untuk perbedaan keelektronegatifan pun saya kopas aja langsung. Tapi saya nggak mau pakai keseluruhan. Jadi langsung saya potong aja nih untuk yang bagian sininya. Jadinya langsung 1,4 aja ya. Maka bisa kita katakan dia termasuk kovalen polar. Nah, seperti ini. Maka bisa kita katakan dia termasuk ikatan kovalen polar. Nah, untuk C dengan O, bagaimana C dengan O? Nah, berarti di sini sebenarnya langsung bisa kita jawab aja ya. Sebenarnya ini langsung aja udah jelas ada non-polar, ya kan? Berarti bisa kita katakan apa ya? Yang bagian sebelah kiri sini nih nggak ada muatan sebenarnya. Yang ada muatannya itu adalah bagian sini nih. Ini sesuatu yang sangat negatif dan ini sesuatu yang sangat positif. Kemudian untuk C dengan O bagaimana? Oke. Untuk C dengan O berarti untuk C itu C dengan O ini juga termasuk polar ya. Oke, wait, berarti di sini apa ya? Biar muat dikit. Tapi nggak bisa. Nah, oke. Di sini saya bikin tambahan lagi ya untuk C dengan O. C dengan O ini untuk C itu 2,5. Ini 3,5. Berarti delta EN-nya adalah 1. Berarti 1,0. Berarti apa? Ikatan kovalen polar. Nah, ini bagian sini ya. Ini bagian sini nih. Sorry. Nah. Oke. Itu 2,5 ya, sebelah sini ya. Ini 2,5. 2,5. Ya udah, berarti di sini sesuatu yang sangat positif juga, lebih positif daripada si O. Nah, berarti bisa kita simpulkan apa? Tertarik ke satu arah. Maka apa? Ya, jawabannya kesimpulannya sama ya. Momen dipolnya lebih besar daripada 0, senyawa kovalen polar. Nah, di sini berdasarkan antar molekulnya, di sini punya yang namanya ikatan hidrogen. Ya, ini ikatan hidrogen. Ini pun juga sama nih. Ikatan hidrogen. Berat. Nah, sedangkan yang lainnya gimana? Ini saya ganti warna aja deh. Wait. Nih, ini ikatan hidrogen. Ya, yang C, yang D juga sama, punya yang D ini punya ikatan hidrogen. Nah, sedangkan sisanya, berarti di sini kalau nggak mungkin ya H2O atau NH3 ini bakal paling lemah ikatannya. Karena ikatan hidrogen itu di antara ikatan kovalen itu lebih paling kuat lah jatuhnya dibandingin antara ikatan kovalen dengan kovalen ya. Nah, kalau ini gimana nih? Ini kan sesuatu yang polar dengan polar. Kalau polar dengan polar apa namanya? Oke. Jadi kalau untuk yang si HCl sama si NH, si CH2H5OH itu mempunyai ya
yang namanya apa? Gaya dipol-dipol ya, gaya dipol-dipol. Wait. Oke, B dengan E mempunyai gaya dipol dengan dipol ya, gaya dipol-dipol. Sedangkan untuk yang C ini, yang A sendiri CH4 ini mempunyai gaya London ya, gaya London. Wait, ini dihapus saja ya ininya. Nah, ini termasuk punya gaya London. Dimana di antara mereka bertiga nih, antara gaya dipol-dipol, ikatan hidrogen dengan gaya London itu lebih lemah atau paling lemah adalah ya gaya London atau ikatan antar molekul nonpolar dengan nonpolar. Makanya sesuai juga ya tadi sama kunci jawabannya. Seperti itu. Ya emang kalau misalkan kita mau cari ikatan antar molekul atau titik didih atau titik lele yang lebih rendah, itu biasanya ada kaitannya dengan gaya antar molekul dan harus kita cek nih masalah kepolarannya gimana ya, non polarkah atau polarkah gitu. Apakah antara polar dengan polar itu ternyata memiliki ikatan hidrogen? Nah bisa jadi kan, kayak H2O nih, H2O sama NH3 tuh termasuk dipol-dipol khusus ya gitu jatuhnya. Kayak polar dengan polar tapi punya khusus, yaitu adalah ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen itu dengan gaya dipol-dipol lebih strong ikatan hidrogen ya. Oke, so kita lanjutkan ke soal berikutnya untuk soal nomor 20. Oke, wait. Oke, soalnya adalah seperti ini. Untuk nomor 20 dan 21. Untuk nomor 20, senyawa NCl3 dengan Zn-nya 7 dan Cl-nya 17 memiliki bentuk molekul apa? Oke, di sini cuma nanya bentuk molekul ya. Nomor 20 kita bikin dulu. Di sini dikasih tahu untuk N-nya itu 7 ternyata 287. 25 ya. 17 Cl baru 287 ya. 287, that means berarti ini punya elektron valensi sebanyak 5 dan ini punya elektron valensi sebanyak 7. Nah kalau kita gambar, nah untuk N sendiri dulu, kalau ini wajib harus gambar apa namanya ya, biar ada struktur Lewisnya ya, nggak boleh cuma sekedar gambar tarik garis udah kelar, karena takutnya kelupaan gitu ya. Di sini ada Cl. Oke, wait, di sini ada Cl. Di sini aja ya gambarnya ya. Tapi kurang ke bawah. Oke, untuk Cl di sini 1 2 3 4 5 6 7. Ini 1 2 3 4 5 6 7 dan Cl yang di bawah itu adalah 1 2 3, 4, 5, 6, 7. Dan kemudian kalau kita tarik garis pak. Maka ternyata di sini ada berapa domain elektron yang ada? Di sini terdapat 4 domain elektron ya. Ada 4 domain elektron. Nah, di mana dari 4 domain elektron ini dispesifikasikan PeI-nya 3 dan PeB-nya 1. Sehingga membentuklah AX3E1. Dimana kalau misalkan ini kita gambar secara rincinya itu adalah membentuk yang namanya segitiga apa nih? Kan dari tetrahedral nih ya kan. Terus membentuk apa? Ya, piramida segitiga ya. Piramida segitiga atau piramida trigonal juga boleh. Jadi segitiga piramidal ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, kalau di gambar aslinya gimana nih? Kalau di gambar aslinya tuh begini. N ya kan? Terus abis itu nih
ini adalah pasangan elektron bebas. Kemudian di sini ada apa namanya ya? Kalau berarti digambar nih, pertama ada di sini, kemudian ada ke daerah sini nih. Oke. Saya nggak biasa gambar kayak gini, makanya gambarnya kurang bagus ya. 1, 2, 3, 4 beginilah kurang lebih. Kemudian di sini ada yang namanya Cl. Nah, ini kan kalau kita perhatikan dia bentuknya adalah segitiga yang membentuk sebuah piramid ya. Oke. Jadi kalau ini bisa jadi titik sudut begini ya. Cuman kalau untuk ke atas ini bentuknya nanti begini. Set begitu. Dan begini. Jadi namanya bukan piramida segitiga ya. Itu lebih condongnya ke tetrahedral ya. Oke, sekarang nomor 21 sekarang. Nomor 21 dengan pH ini pH 5 ya. Untuk P-nya 15 berarti 285. Berarti elektron valensinya 5. Kemudian untuk hanya 1 tuh berarti elektron valensinya 1. Berarti kalau kita gambar, ini udah jelas banget ya, tangannya 5, AX5. Nah, itu adalah segitiga bipiramida atau bipiramida segitiga atau bipiramida trigonal ya. Makanya sebenarnya ini agak sedikit rancu ya kalau nama ya. Kadang nama-nama itu diganti-ganti loh. Kayak ini nih, segitiga piramida. Padahal ada juga yang bilang piramida segitiga. Ada juga yang bilang piramida trigonal. Nah, trigonal tuh segitiga ya. Tuh yang bikin namanya aneh ya sebenarnya. Oke, sekarang ini kalau digambar berarti kita punya P tangannya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini punya H-nya satu-satu semua nih, elektron valensinya. Di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, di sini udah dikasih tahu ya, pasti pH 5 ya, enggak pHa. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita tarik garisnya kan berarti gini ya. Nah, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, dari sini kita bisa peroleh bahwa apa? Ada 5 domain elektron. Nah, di mana dari 5 domain elektron ini ternyata PeI-nya 5, PeB-nya malah yang 0, nggak ada PeB sama sekali. Nah, sehingga bisa kita bilang AX5E0 atau AX5 aja juga boleh. Itu adalah bipiramida trigonal atau bipiramida segitiga. Ya, segitiga bipiramidal juga boleh ya. Jadi jawabannya C dan sesuai juga dengan kunci jawabannya. Untuk yang nomor 20 juga sama ya, sesuai juga dengan kunci jawabannya. Nah, kalau kita bikin secara gambar 3D-nya kurang lebih bipiramida trigonal itu kurang lebih seperti apa sih gitu. Nah, itu gambarnya kurang lebih begini. Terus abis itu ini ada yang ke bawah, ke atas. Seperti ini. Terus ada juga yang seperti ke sini. Nah, ini agak miring ya. Nah, seperti ini. Kemudian ada lagi yang agak ke belakang sini. Dan ini ada H-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita tarik garis, gambar itu begini. Set, set. Terus ada yang ke bawah nih. Bentuk piramid. Terus ke atas juga dengan piramid yang sama. Makanya namanya adalah bipiramida trigonal. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus terlebih dahulu untuk nomor 20 dan nomor 21-nya. Karena kita akan lanjut ya. Oke, lanjut ke nomor 22 sampai 25. Dan ini adalah untuk terakhir yang versi PG-nya ya. Oke, nomor 22. Jika struktur ruang molekul terdiri dari 2 PeI dan 2 PeB, bentuk molekulnya apa sih? Apa? Ya, bengkok atau huruf V ya. AX2E2 itu adalah huruf V yang terbentuk ya. Kalau di gambar itu berarti ini kan ada 4 ya. Ada 4. Nah, ini contohnya adalah H2O. Ya, kalau kita gambar strukturnya untuk nomor 22, H2O itu
adalah seperti ini kan. Nah, ini adalah pasangan elektron bebasnya. Kemudian atau gini lebih tepatnya. Harusnya kan ini ada ke atas ke sini, terus kemudian beginilah ya ceritanya ya. Nah, terus di sini ada kayak gini. Nah, ternyata yang dibentuk yang terdapat adalah H yang ada di sini. Nah, di bagian atas dan bagian agak menjorok belakangnya itu terbentuklah sebuah pasangan elektron bebas. Sehingga apa? Bengkok atau huruf V ya. Bengkok atau huruf V. Oke. Lanjut nomor 23. Dari analisis jumlah PI dan PEB pada atom pusat, bentuk geometri molekul dalam senyawa dapat ditentukan. Berdasarkan ketentuan PEB dan PEI, senyawa yang berbentuk molekulnya adalah trigonal piramid atau piramida segitiga ya. Piramida segitiga ini berarti kalau kita bisa bilang PEI-nya itu adalah 3 dan PEB-nya adalah 1. Nah, cuman ini nanti deh kalau digambar ya. Ini pasti nanti jawabannya adalah yang ini, yang B. Cuman sebelum itu apa namanya ya? Di sini saya mau lanjut dulu 24 karena ini lebih gampang ya. Jadi nanti ini bisa dihapus. Jadi untuk jawab nomor 23. Jumlah pasangan elektron ikatan dari bentuk molekul tetrahedron. Nah, ini jawabannya 4 ya. Tetrahedron itu AX4E0 alias PEI-nya 4, PEB-nya adalah 0. Hibridisasi dari senyawa yang memiliki 3 PEI dan 1 PEB. Ini berarti kan 3 PEI dan 1 PEB. Ya, kalau kita bisa bilang berarti AX3E1, that means berarti PEI-nya ini kan 3 ya. PEB-nya itu adalah 2. PEB-nya 1, dan bisa kita katakan ini kesimpulannya adalah 4 domain elektron. Nah, untuk 4 domain elektron ya, ini 4 ya. 4 domain elektron. Ini berarti bisa kita bilang hibridisasinya adalah sp3 ya. Untuk 4 domain elektron tuh even tuh walaupun ada PEB atau enggak, intinya dia masih termasuk hibridisasi sp3. Jadi jawabannya untuk nomor 25 adalah yang C. Dan ini sesuai juga dengan kunci jawabannya ya. Untuk nomor 22 pun juga sama, sesuai juga dengan kunci jawaban. Nah, sekarang kita akan bahas untuk nomor 23. Nah, ini juga nomor 22 nih bakal saya hapus juga nih. Karena udah nggak terlalu ini banget. Nah, sekarang untuk nomor 23 di sini. Ini kan saya ngajarinnya kan pakai yang versi gambar ya. Karena lebih lebih memastikan aja. Cuman ada rumusnya untuk menentukan PEI berapa PEB gitu. Nah, kalau di sini untuk yang A, untuk 3 itu kan ini saya langsung gambar aja ya. B-nya nggak saya tentuin elektron valensinya berapa. B itu pasti elektron valensinya 3. Terus kemudian F itu elektron valensinya kan jatuhnya kan 7 ya. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian di sini juga sama nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga berikatan nih, ini dengan ini, ya, ini dengan ini, dan ini dengan ini. Nah, ternyata di sini udah jelas banget secara gambar, PEI-nya 3, tapi PEB-nya 0. Nah, sebenarnya dari ini nih, PEI sama PEB di sini bisa dicari sebenarnya. Kalau kita pakai pendekatan, di sini PEI udah jelas nih, lihat aja. Untuk PEI ini adalah kalau kita bisa bilang namanya banyak atom pengeliling ya.
banyak atom pengeliling. Nah, kita lihat nih BF3. Nah, berarti di sini bisa kita bilang F-nya ada 3 ya. Karena F-nya ada 3, maka PEI-nya 3. Gitu ya. Ini dapat dilihat dari ini nih. Dari sini aja ya langsung ya. Dapat dilihat dari sini. Nah, sekarang untuk PEB-nya, nah ini kalau PEB ini sebenarnya agak sedikit beresiko ya. Jadi PEB itu adalah rumusnya elektron valensi atom pusat. Jadi kayak ini harus ngapain rumus lagi. Padahal I think karena berhubung ini nggak terlalu jatuhnya tuh kayak misalkan nanti di kalian di kelas 11 dan 12 itu jarang banget ditanya bentuk molekulnya. Cuman kalau masalah kayak kovalent polar, non polar itu udah pasti. Makanya untuk rumus ini tuh kayak nanggung banget. Toh nggak dipakai di kelas 11 dan 12. Kalau di kelas 10 doang nih dipakai gitu. Nah, makanya kenapa nggak pakai rumus? Ini dibagi 2 ya nanti ya. Dikurang dengan jatuhnya tuh banyak atom pengeliling ya, dikurang dengan banyak atom pengeliling dikali dengan kekurangan atom pengeliling. Kan ribet nih ya kan. Untuk elektron valensi atom pusat ya, untuk elektron valensi ini I think mungkin ini saya tulisnya begini aja di atas, ini saya taruh tuh, bahkan nggak muat ya. Yaudah, saya tulisnya begini aja di sini. Jadi bisa ketahuan PEI-nya ini udah jelas karena berhubung ini jadi yang 3 ya. Nah, terus untuk PEB-nya adalah elektron valensi atom pusat itu adalah, lihat elektron valensinya berapa? 3 ya, karena golongan 3. Dikurang dengan banyaknya atom pengeliling, ada 3. Dikalikan dengan kekurangan atom pengeliling untuk mencapai aturan oktet atau agar stabil lah ya. Agar stabil. Karena kalau untuk stabil itu kan bisa duplet, bisa oktet. Nah, sekarang F itu kan elektron valensinya 7. Berarti supaya dia jadi 8, menjadi duplet, menjadi oktet, dia berkurang 1 kan. Kurang 1 supaya jadi 8, makanya dikali 1 per 2. Ini jawabannya adalah 0. Dan sesuai juga kan dengan dengan yang kita cari di atas secara normalnya. Jadi ini kayak cara khusus, cara berumus lah jatuhnya. Cuman saya tidak rekomendasikan ya, karena buat sayang banget gitu loh, memori kalian dipakai cuman buat ngapalin rumus yang kayak gini, yang ribet ya bahasanya. Terkecuali kalau kalian mau punya bahasa sendiri pun boleh gitu ya. Cuman ini secara secara lengkapnya atau secara kurang lebih begini. Kalau kalian mau misalkan nih contoh Ev atom pusat itu Ev pusat dikurang dengan N itu banyak atom pengeliling, boleh, dikali elektron. Elektron itu adalah kekurangan atom pengeliling agar stabil, itu juga boleh, nggak ada masalah ya. Oke, sekarang untuk untuk yang B, NH3 tuh kalau digambar NH3 tuh 1, 2, 3 begini. Nah, oke. Berarti di sini ada hanya 1, di kanan 1, di bawah 1, sehingga berikatan seperti ini. Nah, terus ke atas. Nah, di sini PEB dan PEI-nya adalah 3, PEB-nya adalah 0. Nah, kalau kalian mau pakai rumus yang ini, tinggal lihat aja nih. PEI di sini, lihat angka di sini berapa? 3. Ya udah 3. Sorry, ini PEB-nya bukan 0 ya, PEB-nya 1. Kok nulisnya 0 sih?
PB-nya 1 ya di sini ya. Nah, untuk PEI-nya itu 3 karena atom hanya ada 3. Nah, sekarang untuk PEB-nya berarti elektron valensi atom pusat ada 5. Dikurang banyak atom pengelilingnya adalah 3. Dikalikan dengan kekurangan atomnya supaya stabil. Nah, hidrogen itu supaya stabil dia nambah 1 supaya jadi 2. Makanya dikali 1 per 2. Maka jawabannya adalah 5 dikurang 3 per 2. Jawabannya berapa? Jawabannya sama dengan 1 ya. Jawabannya sama dengan 1. Kan 2 per 2. Nah, jawabannya sama enggak? Kayak yang biasa normalnya? Sama. Cuman ya itu, kalau PI sama pakai rumus yang ini, kalian ya harus tahu juga. Kayak misalkan langkahnya sebenarnya awalnya sama. Kayak nentuin elektron valensinya berapa gitu. Oke. Kemudian untuk PCl3. Nah, yang C PCl3 berarti P itu tangannya 5 ya. P itu tangannya 5. Terus Cl-nya 3. Berarti kurang lebih sama kayak yang ada di B ya. Cl-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk yang Cl di sini juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus kemudian di sini Cl-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga mereka berikatan seperti ini, berikatan kovalen. Dan kita simpulkan bahwa PEI-nya itu banyaknya 3 dan PEB-nya adalah 1. Emang ya? Coba deh. P itu kan golongan 5 ya. Benar, tangannya 5. PCl3 5. Berarti trigonal piramida itu, nah kalau kayak gini berarti apa? Berarti jawabannya sama dong. Berarti ini jawabannya lebih dari 1 nih. Trigonal piramida itu PI-nya 3, PB-nya 1. Berarti jawabannya bisa ini, bisa ini. Wah, jawabannya ada 2 dong, ya kan? Nah, tapi biarin aja dulu. Ini PEI-nya 3. Karena apa? Cl-nya ada 3. Kemudian untuk PEB-nya adalah elektron valensi atom pusat. P-nya 5. Dikurang banyak atom pengelilingnya 3. Nah, sesuai dengan PEI-nya. Terus dikali kekurangannya untuk supaya jadi 8. Butuh 1 ya, si Cl-nya. Per 2 ya sama dengan 1. Nah, ternyata sama nih dengan yang ada di sebelah kirinya. Kemudian mungkin ini PCl5 ya mungkin ya. Oke. Ya udah, nanti jawabannya double ya berarti ya. Ini aja ASH3 tuh S-nya harusnya kecil ya. Ini S-nya kecil ya. Tolong diperbaiki di bukunya juga. Ini ASH3. AS ini juga golongan 5 ternyata pas saya cek. Dan ASH3. Apa SH3? Wah, ini agak sedikit mencurigakan sepertinya. Kalau untuk ASH3 tuh pasti sama dengan yang ini. Of course jawabannya tinggal saya kopas aja ya. Tinggal saya ganti dengan si N-nya saya ganti dengan huruf AS aja. Karena emang nggak ada loh. A itu nggak ada. AS ada. AS H3. Nah, berarti di sini diganti dengan AS. Ya jawabannya sama dengan yang ini. Jadi jawabannya bisa ini, bisa ini, bisa ini. Untuk yang E, ini udah SO3 tuh ada 3 PEB ya, PEI ya. Nah, cuman di sini kalau misalkan untuk berarti untuk yang A bisa saya hapus ya. Karena saya mau gambar yang E nih, karena nggak muat. Oke, untuk yang E, SO3. Berarti SO3 itu tadi begini ya. Untuk SO3 tuh hasilnya tuh SO aja ya, karena berhubung di sini O-nya bisa berikatan yang di sebelah kanan dan dia memenuhi kaidah oktet ya.
Set. Nah, kemudian yang di bawah ini muncul lagi. Cuman kalau yang di bawah ini munculnya posisinya nampung. Yang atas juga nampung. Karena apa? Untuk menjaga supaya si S ini tetap oktet dan O-nya juga oktet, maka terjadilah pemberian elektron atau penggunaan elektron bersama antara S dengan O yang atas dan bawah yang berasal dari S saja. Jadi S-nya ya udah nih, gue traktir lah jatuhnya. Oke, di sini sebenarnya jatuhnya apa ya? PEI-nya 3 ya. Nah, ini termasuk satu paket ya. Nah, terus PEI-nya 3, PEB-nya itu 0. Nah, maka bisa kita katakan udah nggak mungkin. Tapi kalau kita mau pakai rumus, apakah sama? Coba jawabannya. PEI-nya 3 nih, karena SO3. Karena O-nya ada 3, berarti pasangan elektron ikatannya ada 3. Dan untuk PEB-nya adalah elektron valensi dari atom pusatnya adalah si S, yaitu elektron valensinya 6, dikurang dengan banyaknya atom pengeliling adalah 3. Dikalikan dengan kekurangan atom pengelilingan agar stabil. Nah, si oksigen ini supaya stabil butuh 2. Ya, supaya jadi 8. Nah, maka jawabannya ya ini 6 kurang 6 per 2 sama dengan 0. Dan ternyata jawabannya sama dengan yang ada di aslinya. PEI-nya 3, PEB-nya 0. Seperti itu ya. Jadi ini jawabannya random ya, antara B, C dengan D. Mungkin di sini PCl-nya bisa jadi kasusnya ini PCl ini bisa PCl 5 mungkin. Kemudian ini bisa jadi AS berapa lah, atau mungkin AT. Ya, saya nggak tahu. Intinya ya, kemungkinan besar ini ada salah jawab, ada salah soal lah ya. Jadi nomor 23 ini kemungkinan besar bonus. Oke? Kita lanjut ke soal berikutnya.